Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanis. Sebagaimana pepatah, tidak ada gula, tidak ada semut, maka sama halnya itu. Kita sebagai konsumen suka sekali dengan produk-produk yang berasa manis. Ya, semua saja suka sama gula. Kita sebagai konsumen juga sangat suka terhadap yang namanya gula atau yang bersifat manis. Ya. Pemanis ini merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, baik itu industri maupun produk-produk makanan dan juga minuman kesehatan. Nah, pemanis ini sendiri juga memiliki fungsi selain dapat meningkatkan rasa manis pada produk, juga dapat meningkatkan cita rasa, kemudian aroma, dan juga memperbaiki sifat kimia sekaligus sebagai sumber kimia bagi tubuh karena ada kandungan karbohidrat yaitu pada golongan monosakarida dan disakarida. Kemudian juga dapat digunakan sebagai pengontrol program pemeliharaan penurunan dan pertambahan berat badan. Kalau pemeliharaan penurunan dan pertambahan berat badan ini misalnya saja pemanis yang sintetik di sini adalah pemanis yang merupakan memiliki nilai kadar kalori yang sangat rendah, sehingga biasanya digunakan sebagai program diet. Bisa juga ketika digunakan dalam pemeliharaan atau pertambahan berat badan, maka karena sukrosa ini memiliki nilai kalori yang sangat tinggi, maka bisa juga digunakan dalam menaikkan berat badan. Kemudian berikutnya adalah pemanis juga memiliki fungsi dapat mengurangi kerusakan gigi. Misalkan saja ketika pemanisnya adalah pemanis sintetik, maka di sini ketika pemanis itu tidak bisa difermentasikan oleh bakteri, maka pemanis ini tidak bisa menjadi asam. Berbeda ketika pemanis ini bisa difermentasikan oleh bakteri dalam mulut kita, maka akan bisa menjadi asam yang dapat merusak enamel pada gigi. Tapi kalau pemanisnya ini adalah pemanis yang sintetis, biasanya tidak demikian. Ya. Berikutnya adalah tingkat rasa manis. Tingkat rasa manis sendiri yang dijadikan sebagai standarnya adalah sukrosa dengan memiliki kadar manis adalah 100, sedangkan fruktosa ketika dibandingkan dengan sukrosa maka memiliki kadar kemanisan yang sebanyak 173, kemudian glukosa adalah sebanyak 74, laktosa memiliki kadar kemanisan 32, kemudian laktosa 16, sedangkan stevia oxide 15.000 dan aspartam 18.000 ini adalah pemanis-pemanis sintetik. Jadi pemanis sintetik ini merupakan pemanis yang dapat menimbulkan rasa manis yang cukup tinggi dan kemudian mempertajam juga rasa manis. Sedangkan di sini dapat menurunkan kadar gula atau karena memiliki nilai kalori yang sangat rendah, sehingga bisa digunakan sebagai program dalam penurunan berat badan. Namun cukup harus dihati-hati karena pemanis-pemanis sintetis ini biasanya adalah memiliki sifat karsinogenik. Ya. Nah, di sini ada dua jenis pemanis, di mana pemanis yang pertama adalah pemanis alami yang berasal dari tanaman, kemudian berasal dari buah-buahan, dan juga bisa berasal dari madu, itu lebah. Kemudian di sini pemanis sintetik merupakan pemanis yang biasanya di sini adalah bahan tambahan yang digunakan untuk ditambahkan di produk bahan pangan, tetapi tidak memiliki nilai gizi sama sekali. Berikutnya, pemanis berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua juga, yaitu pemanis nutritif dan pemanis non-nutritif. Di mana pemanis yang nutritif ini bisa menghasilkan kalori atau energi sebesar 4 kalori per gram, artinya memiliki nutrisi yang cukup baik buat tubuh kita. Namun kalau pemanis yang non-nutritif, di mana pemanis ini hanya digunakan untuk meningkatkan rasa manis saja, tetapi tidak bisa menghasilkan energi atau tidak memiliki nutrisi atau kandungan gizi sama sekali. Atau bisa jadi dia memiliki nilai kadar kalori yang cukup rendah sehingga bisa digunakan sebagai program diet atau bisa digunakan untuk pasien yang memiliki penyakit diabetes misalkan saja demikian. Kemudian perbedaan antara pemanis alami dan pemanis sintetik di antaranya yang pertama adalah kalau pemanis alami ini mudah sekali terurai pada suhu yang sangat tinggi, jadi bisa menghasilkan
gula dan pati, misalkan saja demikian. Kemudian yang kedua adalah pemanis sintetik, di mana pemanis ini sangat stabil pada suhu tinggi ketika dipanaskan, maka dia sangat stabil, tidak mudah terurai. Kemudian yang kedua adalah ketika pemanis alami, maka pemanis alami ini memiliki kalori yang sangat tinggi, sehingga bisa jadi digunakan sebagai sumber energi. Kemudian pemanis sintetik berbeda lagi, kalau pemanis sintetik ini memiliki nilai kalori yang sangat rendah, sehingga bisa digunakan sebagai program diet. Kemudian yang ketiga adalah pemanis alami memiliki kadar manis yang masih normal. Kalau dijadikan sebagai acuan adalah kadar kemanisan untuk sukrosa yaitu 100, maka kalau kadar kemanisan pemanis yang lain, maka kemudian untuk pemanis sintetik di sini memiliki kadar kemanisan yang sangat tinggi sekali seperti tadi, yaitu aspartam memiliki kadar kemanisan 18.000 misalkan saja demikian. Kemudian untuk pemanis alami di sini masih aman dikonsumsi dalam jumlah yang sangat normal, misalkan saja demikian. Kalau jumlah yang sangat tinggi juga akan berbahaya karena memiliki nilai kalori yang sangat tinggi dan juga bisa jadi menyebabkan obesitas, ya. Tapi kalau pemanis sintetik di sini meskipun dia memiliki nilai kalori yang rendah, tapi dia bersifatnya adalah bisa jadi bersifat karsinogenik, yaitu ada senyawa-senyawa yang bisa menyebabkan penyakit kanker dan yang lainnya, ya. Berikutnya di sini ada beberapa jenis pemanis alami, diantaranya adalah ada gula, kemudian juga ada gula alkohol, ada sukrosa, ada sirup maple, kemudian ada fruktosa, kemudian ada madu, ada sirup agave yang biasa diambil atau diekstrak dari tumbuhan agave. Kemudian ada glukosa dan ada pemanis yang berasal dari daun stevia atau sirup yang berasal dari daun stevia. Berikutnya di sini adalah pemanis sintetik, di antaranya adalah ada sakarin, kemudian ada siklamat, ada neotam, ada aspartam yang memiliki kadar kemanisan 18.000 tadi, kemudian ada sukrolasa, ada asisulfam kalium, kemudian ada sorbitol sintesis, ada alitam, takotosa, dan xylitol. Ini ada beberapa pemanis sintetis, di mana pemanis sintetis yang masih diperbolehkan menurut peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019, yaitu tentang bahan tambahan pangan, diantaranya adalah ada asisulfam, yaitu K, dalam bentuk K, yaitu kalium atau potasium dengan kadarnya adalah 950 INS, kemudian ada aspartam, ada asam siklamat, ada kalium siklamat, ada kalsium siklamat, ada natrium siklamat, dan kemudian ada sakarin, ada kalsium sakarin, ada kalium sakarin, dan ada natrium sakarin. Kemudian ada sukrolosa dan ada neotam. Itu adalah beberapa yang masih diperbolehkan penggunaannya di Indonesia dengan kadar tertentu. Namun bisa jadi di luar negeri atau di Eropa itu penggunaan misalkan saja di aspartam itu sudah dilarang penggunaan karena diduga ada senyawa yang menyebabkan karsinogenik, ya. Berikutnya kita bahas satu persatu mengenai pemanis alami. Ini adalah gula. Gula salah satu contohnya adalah high fructose syrup, kemudian ada juga gula merah dan juga ada turbinado. Nah, gula ini dibatasi penggunaannya karena memiliki nilai kalori yang sangat tinggi. Jumlah asupan gula sendiri yang diperbolehkan untuk pria dewasa adalah 100 kalori dan juga untuk yang perempuan adalah sekitar 150 kalori. Gula sendiri di sini merupakan produk pabrikan sangat digemari oleh konsumen dan sangat banyak digunakan dalam olahan produk pangan, ya. Di sini semua monosakarida diantaranya adalah glukos, kemudian fruktos dan galaktos, dan kemudian yang kedua adalah disakarida, yang termasuk disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Di sini high fructose sirup jagung biasanya memiliki kadar 55% fruktos yang biasanya digunakan secara luas di industri makanan. Berikutnya adalah gula alkohol. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, maka di situ ada kandungan alkoholnya, ya, ada hidroksilnya. Kita lihat di sini gula alkohol juga dikenal sebagai poliol, kemudian ada juga polihidrat alkohol, ya. Kemudian alkohol juga, alkohol gula ini memiliki rumus umum HCHO dalam kurung N+1. Nah, kalau kita lihat kemanisannya, maka kemanisan dari gula alkohol ini tidak semanis dari sukrosa, ya. Kemudian ada
kelebihannya di mana gula alkohol ini tidak dimetabolisme oleh bakteri mulut sehingga tidak memberikan kontribusi ke kerusakan gigi. Karena apa? Karena ketika dimetabolisme oleh bakteri mulut kemudian akan menjadi asam, maka asam ini bisa merusak enamel gigi. Tapi ketika tidak dimetabolisme oleh bakteri dalam mulut, maka tidak bisa memberikan kontribusi ke dalam kerusakan gigi. Nah, alkohol sendiri bisa menyumbang lebih dari kalorinya adalah 2,6 kilokalori per gram. Contohnya adalah diantaranya ada xilitol, ada mannitol, sorbitol, dan eritritol. Kita lihat saja ketika ada nama di mana akhirnya adalah ol, itu ada golongan gula alkohol. Berikutnya adalah sukrosa. Nah, sukrosa ini merupakan salah satu disakarida yang dibentuk dari monomer-monomer yang berupa unit glukosa dan fruktosa. Ya. Sukrosa sendiri memiliki rumus C12H22O11 yang biasanya di sini kita lihat sukrosa ini biasanya dikenal sebagai sumber nutrisi serta dibentuk oleh tumbuhan. Kita lihat dari strukturnya di sini. Struktur dari sukrosa sendiri karena di sini adalah asal dari glukosa dan fruktosa yang diikat oleh jembatan asetal oksigen ya dengan orientasi alfa. Struktur ini mudah sekali dikenali karena mengandung 6 cincin glukos dan 5 cincin fruktos. Kemudian proses dari fermentasi sukrosa sendiri itu melibatkan mikroorganisme yang dapat memperoleh energi dari substrat sukrose dengan melepaskan karbon dioksida dan produk samping berupa senyawa alkohol. Nah, kita lihat di sini sukrosa itu memiliki gugus aldehid atau ketan bebas dan tidak memiliki gugus OH glikosidik. Ya. Sukrosa sendiri merupakan salah satu disakarida yang sangat melimpah ruah dan kemudian banyak juga digunakan. Di antaranya adalah sukrosa ini bisa kemudian diekstrak dari tebu dan juga bisa dari buah bit. Berikutnya ini adalah glukos. Glukos ini adalah heksastomonosakarida yang mengandung 6 atom karbon, 5 atom karbon dan 1 oksidan. Ini memiliki atau membentuk cincin yang disebut sebagai cincin pinarosa. Nah, glukos sendiri dapat dibentuk dari formaldehid pada keadaan abiotik sehingga akan mudah tersedia bagi sistem biokimia primitif. Nah, glikolisasi protein sendiri dapat menyebabkan diabetes, kemudian kebutaan, gagal ginjal, dan kerusakan saraf periferal. Ya, ini adalah glukos. Jadi selain dia memiliki merupakan pemanis alami yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi, juga bisa menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya adalah ketika mengalami glikolisasi protein maka menyebabkan penyakit diabetes, kemudian kebutaan. Berikutnya ini adalah fruktos. Fruktosa ini biasanya didapatkan dari buah-buahan karena merupakan gula buah yang merupakan monosakarida yang banyak ditemukan pada jenis makanan dan langsung bisa diserap oleh tubuh. Jadi fruktosa ini merupakan pemanis yang bisa mudah dan diserap oleh tubuh kita. Nah, fruktosa sendiri pertama kali ditemukan oleh kimiawan Prancis Auguste Pierre de Brunvald pada tahun 1847. Fruktosa sendiri pada keadaan murni dia memiliki warna putih dan berbentuk kristal padat dan sangat mudah larut dalam air. Nah, karena dia merupakan salah satu jenis monosakarida, maka kita lihat fruktosa sendiri juga sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Fruktosa sendiri merupakan senyawa aldehid yang dibuktikan dengan secara kualitatif jika ditambahkan dengan pereaksi Toles maka akan warnanya berubah menjadi keruh coklat kehitaman dan terdapat endapan. Itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan aldehid pada fruktos. Berikutnya adalah madu. Madu di sini mengandung kalori yang sangat tinggi karena juga merupakan ada kandungan karbohidratnya. Madu meskipun dia memiliki senyawa yang bersifat anti karsinogenik ya. Jadi berbeda kalau karsinogenik itu menyebabkan kanker, tapi kalau anti karsinogenik berarti dia melawan ya. Tapi di sini madu ini karena dia mengandung spora bakteri Clostridium botulinum
yang dapat merusak atau dapat memproduksi zat beracun yang bisa menyebabkan penyakit botulisme pada anak, maka disarankan tidak digunakan atau tidak dikonsumsi oleh bayi di bawah 1 tahun. Nah, madu sendiri memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan cenderung mengandung indeks glikemik yang rendah. Kemudian manfaat dari madu sendiri adalah diantaranya dapat mengikis lemak tanpa menguras energi, kemudian mencegah kelelahan selama berolahraga dan memiliki sifat antibakteri, dan juga bisa bersifat anti karsinogenik. Berikutnya di sini adalah daun stevia. Jadi daun stevia juga bisa digunakan sebagai pemanis alami, yaitu diekstrak dari daun. Daun stevia merupakan keluarga tanaman mint yang berasal dari Paraguay atau Amerika Selatan. Di sini stevia merupakan tanaman perdu yang mengandung steviosida atau rebaudiosida, mana pemanis alam yang merupakan senyawa yang bisa digunakan sebagai pemanis alami. Selain itu, stevia juga mengandung glikosida, protein, serat, karbohidrat, mineral, vitamin A, vitamin C, dan 53 komponen yang lain. Jadi zat pemanis dalam stevia ini yaitu diantaranya steviosida dan rebaudiosida ini bisa difermentasikan oleh bakteri dalam mulut menjadi asam, sehingga stevia ini aman dan tidak merusak gigi ya, karena tidak difermentasikan oleh bakteri, tidak menjadi asam yang dapat merusak enamel gigi. Kemudian stevia sendiri diyakini dapat mereduksi berat badan dan mengatur berat badan karena memproduksi makanan bergula dan berlemak. Namun dapat mengganggu sistem reproduksi wanita. Jadi juga perlu dihati-hati dalam konsumsinya. Ketika berlebihan maka bisa menyebabkan beberapa efek yang kurang bagus juga bagi reproduksi. Berikutnya adalah sirup agave. Jadi sirup agave di sini adalah biasanya diekstrak dari tanaman agave. Jadi ada beberapa jenis tanaman agave. Ada yang kemudian green agave, ada blue agave, ada grey agave, kemudian ada rainbow agave. Jadi sirup agave di sini berasal dari tanaman agave yang biasanya digunakan sebagai tequila. Sirup agave sendiri memiliki konsentrasi yang sangat tinggi, yaitu konsentrasi dari fruktos yaitu 90% dan glukosa adalah 10%. Karena dia memiliki konsentrasi 90% fruktosa, maka ada efek yang cukup kurang bagus juga karena fruktosa sendiri di sini bisa mengganggu metabolisme tembaga ya. Sedangkan ketika kekurangan tembaga dapat menyebabkan kerabuhan tulang, anemia, cacat arteri, dan cacat tulang, atau juga bisa dapat menyebabkan infertilitas dan kadar kolesterol yang tinggi dan serangan jantung. Untuk itu, karena dia memiliki kandungan fruktosa yang tinggi, maka perlu dihati-hati karena fruktosa itu dapat mengganggu metabolisme tembaga. Berikutnya adalah sirup maple. Jadi sirup maple ini biasanya dibuat dari atau diekstrak dari getah pohon maple atau Acer saccharum. Ya, ini adalah gambar dari pohon maple, di mana biasanya kalau daunnya itu biasanya diekstrak digunakan sebagai produk-produk yang lainnya. Nah, sirup maple sendiri mengandung banyak mineral, diantaranya adalah kalsium, potasium, fosfor, mangan, seng, dan besi. Berikutnya di sini ini adalah pemanis sintetis. Pemanis sintetis diantaranya adalah sakarin, ya. Jadi sakarin ini biasanya tidak bereaksi dengan bahan makanan karena sifatnya stabil, maka biasanya makanan yang ditambahkan sakarin tidak mengalami kerusakan. Berikutnya, sakarin ini digunakan dalam garam natrium sakarin yang bersifat asam dan tidak mudah larut dalam air. Kemudian sakarin juga tidak mengalami penguraian gula dan pati, sehingga sakarin tidak menyebabkan kerusakan enamel gigi. Ya. Berikutnya adalah menurut Harvey Milley bahwasanya sakarin ini memiliki struktur yang hampir atau menyerupai tar batu bara, sehingga kita seharusnya tidak mengkonsumsi sakarin karena strukturnya yang menyerupai struktur dari tar, yaitu sakarin sendiri memiliki efek karsinogenik. Nah, sakarin ini pertama kali dikenalkan oleh Fallberg pada tahun 1879 yang tidak sengaja menemukannya dari industri batu bara, sehingga otomatis kita lihat strukturnya, maka struktur sakarin ini adalah hampir menyerupai tar dari batu bara. Nah, kemudian kita lihat tingkat kemanisannya. Tingkat kemanisannya sendiri memiliki tingkat kemanisan 300 sampai 500 kali dari sukrosa, sangat tinggi sekali. Kalau sukrosa sendiri hanya memiliki tingkat kemanisan 100, maka sakarin memiliki tingkat kemanisan 300 sampai dengan 500 kali.
Sirup-sirup atau minuman yang dibuat atau pemanis yang dari sakarin biasanya memiliki rasa yang agak pahit, ya. Yang kedua adalah aspartam. Ini adalah struktur dari senyawa aspartam. Aspartam sendiri nama lainnya adalah N,L-alpha-aspartil L-penilalanin 1-metil ester. Dia terbentuk dari metil ester amino, kemudian asam aspartat dan asam amino esensial fenilalanin. Nah, fenilalanin ini jika dikonsumsi dalam jumlah besar akan menyebabkan fenilketonuria, ya. Nah, kita lihat di sini karena beberapa efek dari aspartam sendiri, yaitu dia bisa memproduksi atau membunuh neuron tertentu dengan membiarkan masuknya kalsium terlalu banyak ke dalam sel otak, ya, sehingga di sini dapat memicu produksi radikal bebas yang secara berlebihan dapat membunuh sel. Itu adalah aspartam. Jadi tidak bagus juga buat tubuh kita, ya, ketika penggunaan secara berlebihan. Aspartam sendiri memiliki tingkat kemanisan 200 kali lipat dari sukrosa dan dia bersifatnya adalah tidak stabil pada panas untuk waktu yang lama, sehingga ketika minuman atau makanan yang ditambah dengan aspartam maka disarankan adalah diberikannya atau ditambahkannya pada saat mau dikonsumsi atau di akhir pengolahan, ya. Yang berikutnya adalah siklamat. Siklamat ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan yaitu Michael Sveda dari Ludwig Ohrdrich pada tahun 1937. Siklamat sendiri mudah larut dalam air dan memiliki tingkat kemanisan 30 kali dari gula. Kita lihat di sini nama lain dari siklamat yaitu asukrin, pembunuh skalir, dan sukrosa. Sehingga siklamat sendiri dapat menyebabkan atrofil testis dan gangguan fungsi vesikel seminalis. Juga bisa ketika dicampur dengan sakarin, maka siklamat ini dapat menyebabkan risiko meningkatnya kanker empedu. Itu adalah beberapa pemanis sintetis. Untuk pemanis sintetis yang lainnya, kalian berikan komentar dan kalian berikan bagaimana efek dari penggunaan pemanis tersebut. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.